warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sadah atas waktunya. Di sini saya akan mengimbaskan pembelajaran mendalam, nggih. Sebelum ke pembelajaran mendalam, kita itu harus merubah pola pikir dulu. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Ya, atau disebut dengan growth mindset. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia akan yakin bahwa masalah itu hanya sedikit dan peluangnya atau jalan keluarnya pasti akan banyak. Karena itu maka kita tidak boleh menyerah, jangan sampai kita putus asa. Yakinlah ada jalan keluar ketika ada masalah. Luar biasa ya. Pola pikir kita itu memang berpengaruh segalanya. Dari pola pikir kita nanti akan berpengaruh kepada tindakan kita. Apa yang kita pikirkan sudah berpengaruh ke tindakan, pasti akan berpengaruh kepada hasilnya dari tindakan itu. Ya, berarti pola pikir itu nanti akan mendikte tindakan kita, kemudian akan menghasilkan hasil yang akan kita peroleh. Contoh, nah ini saya beri contoh dulu sebelum ke ini ya. Ketika ada murid misalnya menangis ya, ini seringkali saya juga itu ya pernah merasakan. Kalau ada murid menangis, maka yang kita lakukan dulu adalah tidak langsung ngereh-ngereh. Cara jalannya bagaimana? Caranya adalah biarkan dia diam dulu. Nanti yang kedua, kalau sudah diam, baru kita tanya. Kalau sudah tanya, tahu permasalahannya, baru kita bisa menyelesaikan. Bukan nangis, langsung menang, cep, buatan. Ya, jadi ada ada pertanyaan, ditanya dulu masalahnya apa, baru nanti bisa dia mengungkapkan. Hasilnya pasti akan lebih baik. Ya, ini adalah perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap biasanya itu gampang menyerah. Pasti kita pernah merasakan ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Ya, jangan menyerah. Nah, jadi maka kita itu harus merubah mindset kita supaya menjadi pola pikir bertumbuh. Ya tadi, kalau pola pikir tetap itu pasti dia kalau ada masalah menghindar. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, dia akan menerima meskipun dengan berat hati dulu. Ya, kalau pola pikir tetap, setelah menghindar, mungkin ada rasa menyerah. Tapi untuk pola pikir bertumbuh, dia pasti akan bertahan meskipun banyak kesulitan. Nah, kemudian nek pola pikir tetap itu nanti alah mubadir aku ndak lapo lah, biasanya ngoten. Tapi nek pola pikir bertumbuh, ini memang peluang saya mungkin bisa menjadi peluang saya untuk menjadi lebih baik. Nah, ini adalah contoh kalau ada pola pikir tetap, caranya mengubah ke pola pikir bertumbuh. Ya. Misalnya, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu adalah pola pikir tetap. Mandek kejeglek. Tapi kalau dia berpikirnya sudah bertumbuh, maka kalau saya gagal berarti aku harus belajar lagi, mencoba lagi. Ya, seperti itu. Lanjut Pak Us. Mesti sudah bisa itu. Belum? Oh, lanjut. Bisa ya? Ini yang selanjutnya yaitu pembelajaran mendalam. Di dalam pembelajaran mendalam itu, kita diharuskan untuk memuliakan peserta didik. Dimuliakan ya, tapi tidak dilos-los loh ya. Nah, di sini memuliakan apa? Memuliakan yaitu menekankan pada suasana belajar dengan proses yang berkesadaran. Dia sadar melakukan itu. Selain berkesadaran, dia harus bermakna. Pembelajarannya itu harus bermakna. Kemudian harus menggembirakan. Ya, harus menggembirakan murid-muridnya. Di dalam melakukan itu selain 3 ini, maka murid itu juga harus kita olah pikirnya. Harus berpikir. Kemudian diolah hatinya. Perasaannya seperti apa. Kemudian ada olah rasa dan olahraga. Berarti harus ada geraknya. Siap ya? Insya Allah siap dilaksanakan. Coba. Berkesadaran itu apa? Berarti dia itu nanti mengalami pengalaman dia
mampu meregulasi diri. Dia tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dia itu apa. Kemudian peserta didik itu nanti akan termotivasi. Oh, tadi kita belajar ini ya. Berarti nanti selanjutnya bagaimana? Itu nanti dia akan berkesadaran. Kalau jawabannya apa ya? Tidak pingsan lah. Dia sadar sekali dia tujuan pembelajaran seperti apa. Serta ini nanti digunakan untuk aktif mengembangkan strategi belajar. Yang kedua, bermakna. Bermakna ini adalah sesuai dengan kehidupan nyata. Dapat diaplikasikan kehidupan nyata. Peserta didik ini mampu mengonstruksikan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Berarti yang dipelajari harus bisa diterapkan ke kehidupan nyata. Meskipun misalnya naik kelas 1 kan memang sedikit ya, misalnya penjumlahan. Berarti kehidupan nyatanya apa? Berarti di rumah mungkin disuruh menghitung piring atau apa seperti itu. Menggembirakan ini yang selalu nanti biasanya. Pembelajaran yang menggembirakan yaitu suasana belajar yang positif, yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Peserta didik merasa untuk dihargai atas keterlibatannya dan kontribusinya dalam proses pembelajaran. Peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Kalau menggembirakan ini biasanya terkait dengan metode pembelajaran atau model pembelajaran. Pakai active learning, terus pakai PBL, itu bisa. Tadi sudah ya ini, pembelajaran mendalam yaitu menciptakan suasana belajar yang memuliakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Pembelajaran mendalam itu memberikan kesempatan kepada murid untuk terlibat langsung secara aktif dalam pembelajaran. Berarti di sini untuk pembelajaran mendalam, muridnya yang aktif, bukan gurunya. Gurunya hanya sebagai fasilitator. Nah, ini untuk keterangannya tentang olah pikir. Olah pikir merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Berarti dia ada proses berpikirnya. Yang kedua, olah hati, yaitu proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Biasanya ini terkait dengan manfaatnya, nggih, kalau di kita itu ada duniawi dan ukhrawi. Olah rasa, ya, olah rasa ini terkait dengan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia, berarti antar peserta didik. Olahraga yaitu bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Kalau kita ini biasanya sering menggunakan tepuk-tepuk itulah. Ya, tepuk, saya cek ya, ice breaking. Ini bisa digunakan untuk olahraga. Nah, ini adalah struktur pembelajaran mendalam. Di sini nanti ada dimensi profil kelulusan. Ini nanti ada 8, prinsip pembelajaran ada 3, pengalaman belajar itu ada 3, kerangka pembelajaran ada 4. Ya, berarti ini nih yang tadi tentang pembelajaran tadi kan sudah ada olah pikir, olah rasa, olahraga, olah hati. Nanti berarti ini yang paling dalam di sini. Nah, tapi nanti ada strukturnya. Terus yang paling mendalam. Nah, untuk mencapai ke pembelajaran mendalam itu ada kerangka pembelajarannya. Yang pertama yaitu praktik pedagogis. Praktek pedagogis ini terkait dengan metode dan pendekatan pembelajaran. Boleh metode, boleh satunya lagi apa? Metode pembelajaran, yang satu model pembelajaran. Ini nanti bisa masuk ke praktik pedagogis. Misalnya seperti diskusi, itu juga masuk ke praktik pedagogis. Untuk kemitraan, ini adalah orang yang kita ajak untuk mensukseskan pembelajaran kita. Contoh, ini ada orang tua, misalnya kalau anaknya itu
terlambat menulis atau apa, kita bisa kerja sama orang tua. Kemudian biasanya kalau kita mengolah sampah ya, biasanya ke luar, outing kelas itu bisa juga, ini termasuk kemitraan pembelajaran. Bisa di luar, bisa di dalam. Tapi biasanya memang untuk kemitraan pembelajaran pasti ada guru dan siswa. Tapi kalau melibatkan orang tua, boleh, melibatkan pihak luar juga boleh. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini biasanya ada dua, yaitu ruang fisik dan ruang virtual. Untuk ruang fisik, pasti teman-teman sudah tahu, ruang fisik pasti di kelas atau di luar kelas. Tapi untuk virtual, biasanya ini bisa menggunakan platform. Entah itu menggunakan Google Form, biasanya Wayground, Quizzes, apalagi ya? Ya itu ya lingkungan pembelajaran. Untuk yang keempat yaitu pemanfaatan digital. Untuk pemanfaatan digital ini adalah sangat berperan penting karena untuk pembelajaran mendalam memang harus ada pemanfaatan digital ini. Untuk pemanfaatan digital boleh ada tiga, boleh di perencanaan, boleh di pembelajaran, boleh di akhir pembelajaran. Berarti jenengan misalnya kok pengen pembelajaran mendalamnya harus menggunakan pemanfaat digital, kok tidak di pembelajarannya, berarti boleh di perencanaannya. Misalnya membuat RPP, menggunakan laptop, berarti itu juga termasuk pemanfaatan digital. Tapi misalnya di pembelajaran kok menggunakan video, berarti juga sudah memanfaatkan digital. Misalnya teman-teman punya tugas di-share di grup WA, itu juga pemanfaatan digital. Untuk pengalaman belajarnya itu nanti ada tiga. Yang pertama itu ada memahami, yang kedua mengaplikasikan, ketiga merefleksi. Untuk tahap memahami nanti ada yaitu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Ini pasti sudah pernah dilakukan semuanya. Kemarin belajar apa ya? Kita lanjutkan ke belajar yang ini ya. Mengingatkan pembelajaran yang kemarin. Yang kedua, menstimulasi proses berpikir peserta didik. Bisa menggunakan pertanyaan pematik. Yang ketiga, menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Biasanya jenengan misalnya ada alat peraga, kalau kelas 1, 2 mungkin pakai benda konkret, itu juga termasuk. Lanjut Maunus. Yang kedua, mengaplikasikan. Untuk mengaplikasikan yaitu menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Di sini menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Nah, ketiga, melakukan praktek pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan. Berarti mengaplikasikan ini langsung terjun. Tadi yang diajari apa, langsung dia melakukan. Yang ketiga, merefleksi. Ini sering kita lakukan juga di akhir pembelajaran ya. Di sini adalah memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Yang kedua, merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana perasaan hari ini, misalnya mengikuti pembelajaran, nah itu juga termasuk refleksi. Sudah pernah dilakukan semua pasti ini. Lanjut Mbak. Ini yang kemarin banyak kesalahan ini saya. Ya, asesmen atau penilaian. Banyak simak siurnya saya. Untuk penilaian yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Prinsip asesmen yang pertama harus adil. Ya, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Misalnya, kok ada yang anaknya orang kaya, kita beri misalnya nilai bagus, itu tidak boleh. Kita harus adil sesuai dengan kondisi anaknya. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, edukatif, yaitu penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.
Nah, di sini asesmen nanti ada dua ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Untuk asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif berupa ada dua ini nanti, asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Ini biasanya assessment of atau or ya? As ya? Awal, as ya? Kan untuk kembali ke siswa lagi berarti as learning. Yang B yaitu asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Ini nanti termasuk for learning. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya digunakan untuk kenaikan kelas, kelulusan dari satuan pendidikan. Tapi kemarin di kita yang di daftar nilai, bab itu digunakan penilaian formatif ya. Bab itu penilaian formatif ya. Tapi untuk yang beberapa bab penilaian sumatif. Ya, penilaian formatif ada dua ya, yang tadi sudah kita bahas. Ada as, berarti nanti itu kembali ke siswa lagi. Dia merefleksi dirinya sendiri. Sedangkan for learning itu yang digunakan guru untuk memberikan umpan balik. Anak ini sudah bisa atau belum, itu berarti for. Ya, selanjutnya yaitu penilaian sumatif. Ya, biasanya ini disebut dengan penilaian of atau akhir, yaitu mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Ya, ini bisa dengan tes lisan boleh, tes tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio, boleh, dan lain-lainnya. Untuk proses penyusunan perencanaan pembelajaran ada 3. Yang pertama kita harus tahu dulu CP-nya. Untuk kemarin yang kita gunakan adalah CP yang terbaru 2025 ya. Itu yang digunakan kemarin. Yang kedua yaitu kita harus menyusun TP-nya. Yang ketiga baru menyusun rencana pembelajarannya dan penilaiannya. Ini adalah contoh perencanaan pembelajaran mendalam. Yang di atas ini profil lulusan. Nek di kita itu belum ada, ya. Tapi untuk yang pembelajaran mendalam harus disertakan dulu lulusannya. Kita mau menilai apanya, anak-anak disuruh apa. Setelah itu harus ada TP-nya, terus ada praktik pedagogisnya, kemitraannya siapa, ada lingkungan belajarnya, sama pemanfaatan digitalnya. Nah. Kemudian untuk pengalaman belajarnya juga harus ada 3. Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau misalnya jenengan pengennya 1 kali pertemuan, kok pengen memahami saja, boleh. Pengennya 2, boleh. 3 semuanya, ya boleh. Minimal 1 untuk pengalaman belajar. Asesmen tadi sudah ya, Us. Untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama kita harus merencanakan dulu. Ya, untuk merencanakan ini kita dapat melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, kemudian karakteristik peserta didik, materi pelajarannya apa, sumber dayanya apa, dan mitra pembelajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaannya, setelah direncanakan terus dilaksanakan. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip tadi 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui pengalaman belajarnya, kurang 1 ini ya, memahami, merefleksi, dan mengaplikasikan. Ya, yang ketiga yaitu asesmen penilaian. Nah, disesuaikan dengan karakter siswanya. Yang selanjutnya yaitu inquiry kolaboratif. Inquiry
kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktek pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data, berfokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Ini kalau di SDIT itu biasanya ketika anak-anak mengalami masalah, contoh calistung, pasti kita sebagai guru kelas itu membutuhkan BK. Ini disebut inquiry kolaboratif. Berarti ada masalahnya dulu, kita rencanakan bersama, nanti diukur, misalnya selama 2 minggu ini yang lulus calistung berapa. Nanti kan pasti ada dari wali kelas juga untuk hasilnya, ada prosesnya. Ya, untuk inquiry kolaboratif seperti itu. Ada kerjasama dengan guru lain. Untuk siklus inquiry kolaboratif yang pertama itu mengidentifikasi, yaitu apa ya namanya ya, masalahnya apa, masalah yang dihadapi di kelas itu. Yang kedua merancang, nek masalah tidak bisa membaca dan menulis, berarti kita merancang bagaimana caranya anak itu bisa membaca dan menulis. Mungkin dengan cara pertama dikenalkan huruf dulu, kedua baru suku kata, ketiga baru kata. Terus pelaksanaannya, ya, untuk pelaksanaannya ini tergantung kita. Misalnya, nih kalau di sini kan ada calistung itu 4 kali dalam seminggu, itu berarti termasuk pelaksanaannya. Nanti yang keempat untuk pengukuran, refleksi dan perubahan, ini nanti harus jelas pengukuran indikator keberhasilannya. Misalnya kok anak ini sudah bisa mateni huruf ya, berarti sudah termasuk berhasil apa mboten? Nah, berarti kita harus menentukan, untuk menentukan indikatornya berarti harus bersama-sama dengan guru yang bersangkutan. Mungkin ada pertanyaan, Ustazah? Bentar-bentar, saya lihatkan dulu yang itu ya, RPP kita bandingkan dengan RPP pembelajaran mendalam. Nanti biar tahu bedanya apa. Saya. Ini yang pembelajaran mendalam yang saya iki sing biasane karo kita LDLX jujur apa iso ora enggak bisa. Ini ya, teman-teman bisa melihat di sini, kalau kita kan pakainya terpadu pendekatannya. Nah, pasti ada perbedaannya. Yang punyanya kita, nah, yang pertama itu kita tidak ada dimensi profil kelulusan. Ya, untuk pembelajaran mendalam itu harus dicantumkan semua dulu. Kalau sudah dicantumkan, kita pilih kira-kira kita itu mau menghasilkan siswa seperti apa. Ini kalau saya, ini kepengen nanti ketika pembelajaran ini anaknya bisa berkomunikasi, kemudian berkolaborasi. Ini saya menggunakan diskusi, berarti dia berkolaborasi dengan teman-temannya. Yang ketiga penalaran kritis, berarti dia berpikir. Ya, baru nanti pakai tujuan pembelajaran. Ini sama. Kalau kita tujuan pembelajarannya biasanya ada kata setelah ABCD, ya. Tapi untuk pembelajaran mendalam tidak usah ABCD, nggak apa-apa.
Yang penting tahu apa namanya, ini materi yang akan disampaikan apa. Jadi tidak usah siswa, titik-titik sampai wajang, tidak. Tapi ini langsung saja. Ya, nah selanjutnya Us. Di sini harus dicantumkan praktek pedagogisnya. Di praktek itu, ketika kita belajar, mengajar siswa, itu yang akan kita tampilkan apa? Misalnya kalau saya menggunakan diskusi kelompok, berarti ditulis diskusi kelompok. Kalau menggunakan benda nyata, berarti ditulis benda nyata. Ya, strateginya. Ya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran. Ini punya kita nggak ada, tapi ini harus dicantumkan. Ruang fisiknya apa, budayanya itu apa, budaya belajarnya. Di sini ada ruang kelas, sama budaya belajarnya itu mendorong rasa ingin tahu. Ya. Terus ada kemitraan yang dimintai bantuan berkolaborasi. Ya, saya kemarin itu menggunakan guru kelas sama siswa, kemudian siswa dengan siswa, orang tua dengan siswa. Kemudian ada pemanfaatan digital. Tadi nggih untuk pemanfaatan digital ada 3, boleh di perencanaan, boleh di pembelajaran, boleh di akhir. Nanti ketika misalnya waktu apa namanya ulangan-ulangan bisa menggunakan WA misalnya. Ya, tapi nek saya ini saya cantumkan di pembelajarannya. Ini masih salah ya? Ini masih salah saya. Seharusnya kalau di langkah pembelajaran, coba usin, nah ini kita pakai telaah ya, pakai telaah. Bisa Pak, bisa berdua. Karena kita pakai JSIT, kita menelaah dulu. Saya mengisar. Nah, stop, hop. Nah, kalau kita menggunakan yang terpadu, biasanya kan kita menelaah dulu. Boleh menelaah dulu kan kita menggunakan terpadu. Tapi untuk yang di pembelajaran mendalam, kita tidak menuliskan ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, tapi langsung ke pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran. Itu harus dituliskan di belakangnya. Tadi ada pengalaman belajarnya ada 3. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk prinsipnya ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. BBM biasanya ini singkatnya. Nah, di sini contoh, untuk langkah pembelajaran, guru mengucapkan salam dan mengajak berdoa sebelum belajar. Ini untuk pembelajaran mendalam tidak ada. Guru menanyakan kabar dan mengajak kehadiran siswa tidak ada. Sesuatu yang dilakukan kebiasaan tidak dicantumkan. Langsung kepengen apa yo kuwi. Berarti langsung nomor 1 nanti guru menceritakan kegiatan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan sebagai pertanyaan pematik. Berarti ini termasuk apa? Kita lihat di pengalaman belajarnya. Ya tadi untuk pengalaman belajarnya boleh salah 1, 2 boleh, 3 malah lebih baik. Kalau ini berarti guru menceritakan, berarti siswa itu memahami. Terus dia sadar melakukan, ketika diceritakan kan dia sadar mendengarkan. Kemudian bermakna, bermaknanya apa? Itu dia ditanya, kalau di sini kan saya menggunakan jeruk ya. Oh, iya Nek, iku ana jeruk. Berarti dia tahu jeruk seperti apa, bentuknya seperti apa. Berarti dia sudah bermakna. Biasanya kecut us. Manis us ya, berarti ini bermakna. Lagi ke bawah. Semua. Ya, di sini sudah tidak ada kegiatan inti, kegiatan penutup, pembukaan. Ya, ini langsung ke bawah. Semua langsung sesuai runtutannya. Terus kemudian yang ini, guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam. Ini juga seharusnya tidak ada, karena pasti dilakukan. Mau langsung keluar kan nggak mungkin, pasti kita salam dulu. Dan yang lainnya hampir sama semua. Oke. Itu untuk pengimbasan
pembelajaran mendalam. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sudah paham? Sudah. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.